Gereja tradisional versus gereja biblikal, versi Cindy Paul Suryomulyono. Dalam pembahasan kali ini, akan kita buka sedikit bagaimana Cindy Paul melakukan praktik brainwash. Pada awalnya, belum ada gereja dalam bentuk bangunan. Yesus tidak mengajarkan bagaimana membentuk gereja bangunan, demikian juga para rasul. Mereka melakukan misi penginjilan yang diperintahkan oleh Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Misi menurut Perjanjian Baru. Misi Kristen mula-mula melibatkan pribadi Yesus sendiri. Misi Kristen bersifat politis dan revolusioner, Kisah Para Rasul 17 ayat 6. Sifat misi Kristen mula-mula melampaui batas sosial ekonomi dan ras, orang merdeka atau hamba, barbar atau Yunani, kaya atau miskin, lelaki atau perempuan, yang merupakan ketidakmungkinan sosial saat itu menjadi sebuah komunitas berbaur yang disebut bangsa ketiga. Ungkapan terkenal bagi Kristen di Kartago gerakan kasih dan amal, bahasa kasih, Injil sosial. Maranatha, ya Tuhan datanglah. Bukanlah utopia klise, melainkan mereka bertekad melakukannya. Ketidakadilan, penindasan, kemiskinan, kelaparan, penganiayaan masih terjadi di sekitar mereka. Penderitaan merupakan kekuatan misi Yesus, Paulus dan para martir. Marturia atau saksi menjadi martir atau syahid. Paradigma misi Paulus. Gereja sebagai kelompok baru berasaskan kasih Kristus. Misi kepada Yahudi. Misi dalam konteks parausia. Misi dan transformasi masyarakat. Misi di dalam kelemahan. Tujuan misi kepada bangsa-bangsa. Paradigma misi Gereja Timur. Menurut Irenaeus, gereja adalah benteng doktrin. Menurut Ciprianus, keselamatan diperoleh melalui keanggotaan gereja. Gereja berkembang bukan seperti misi Paulus, melainkan lebih ke penyebaran budaya dan peradaban. Non-Kristen adalah pagan, tidak beradab. Abad 3 hingga 4. Monastisisme, biarawan-biarawan dalam biara berdoa mengasingkan diri, merupakan misionaris paling berani. Bertugas memasukkan kafir ke dalam gereja, sebaliknya gereja giat melakukan misi politik dan agama yang bergabung. Dengan atribut-atribut kebesaran dan kerajaan kepada Kristus, basilika mewah, dan dibuat liturgi megah. Kemanusiaan Kristus tidak disangkal, namun tidak diekspos. Pengakuan Kaisar sebagai penguasa waktu, sedangkan Kristus sebagai penguasa kekekalan. Paradigma misi Katolik Roma abad pertengahan. Misi gereja dan negara. De Civitate Dei atau kota Allah dan kota manusia menurut Kaisar Augustinus. Dua kelompok manusia, hidup dengan standar manusia versus hidup menurut kehendak Allah. Yang pertama ditetapkan untuk dihukum kekal bersama iblis, yang kedua ditentukan memerintah bersama Allah, predestinasi. Paradigma misi reformasi Protestan. Augustinus membangkitkan teologi Paulus di abad 5. Luther membangkitkan kembali teologi Paulus di abad 16. Roma 1 ayat 16. Pembenaran oleh iman. Perspektif kejatuhan ke dalam dosa, dosa ditransmisikan kepada keturunan. Dimensi subjektif keselamatan, Allah sebagai sentral. Ajaran imamat orang percaya, penemuan kembali peran dan tanggung jawab individu. Sentralitas kitab suci, firman melebihi liturgi, mengurangi sakramen, mengutamakan pemberitaan firman. Amanat agung tidak mengikat gereja modern. Keselamatan terletak pada Allah semata. Pesimisme akan dunia yang lebih baik, Kristus menang versus adakah iman di bumi saat parausia, yang diyakini terjadi tahun 1670. Misi Lutheran hanya dapat dilakukan apabila didukung penguasa. Tidak ada alasan misi kepada kafir, karena Allah sudah menampakkan dirinya kepada segala bangsa melalui pemberitaan rasul-rasulnya. Paradigma misi awal zaman pencerahan. 1. Nalar menjadi sangat penting, antropomorfis tidak ada tempat bagi Allah tanggapan gereja dan teologi.
Memisahkan agama dari nalar, menempatkan dalam perasaan dan pengalaman manusia. Privatisasi agama. Menganggap teologi sendiri adalah ilmu pengetahuan. Memantapkan hegemoni agama, masyarakat Kristen, pemerintahan Kristen, menjadikan Kristen agama resmi. Merangkul masyarakat sekuler. 2. Pemisahan yang ketat oleh pencerahan antara subjek dan objek dalam ilmu-ilmu alamiah juga diterapkan kepada teologi. Paradigma misi oikumenis. 1. Memahami bahwa misi lebih luas dari penginjilan. Evangelisasi adalah misi, tetapi misi tidaklah sekedar evangelisasi. 2. Penginjilan tidak boleh disamakan dengan misi. Tidak, penginjilan dipandang sebagai dimensi yang hakiki dari seluruh kegiatan gereja. 4. Penginjilan melibatkan kesaksian tentang apa yang Allah telah, sedang dan akan perbuat. 5. Penginjilan mengharapkan suatu tanggapan. 6. Penginjilan selalu berarti undangan sukacita, bukan iming-iming, intimidasi, penghakiman. 7. Orang yang menginjil adalah saksi, bukan hakim. 8. Meskipun harus rendah hati, penginjilan tetaplah tugas mulia yang suci. 9. Penginjilan hanya mungkin dilakukan apabila mediumnya yaitu gereja, menunjukkan kehidupan yang menarik. 10. Penginjilan menawarkan sukacita kekal, makna hidup dalam sejarah, pengharapan di tengah ketakutan, menghantarkan keselamatan kepada kehidupan transenden dan eskatologis. 11. Penginjilan bukanlah proselitisme kepada denominasi kita. 12. Penginjilan bukanlah perluasan gereja. 13. Penginjilan dan rekrutmen tetap memiliki kaitan. 14. Dalam penginjilan hanya manusia yang dapat disapa dan menjawab. 15. Penginjilan yang efektif selalu bersifat kontekstual. 16. Penginjilan tidak dapat dipisahkan dari pemberitaan dan praktek keadilan. 17. Penginjilan bukanlah mekanisme mempercepat parausia. 18. Penginjilan bukan hanya pemberitaan verbal, namun dimensi kehidupan. Pada kelas ini, Cindy Paul mulai mempraktikkan brainwash dengan mengajarkan agar semua siswa meruntuhkan dahulu dogma gereja yang sebelumnya mereka pegang lalu memisahkan antara gereja tradisional dengan gereja biblikal versi Cindy. Gereja biblikal yang dia maksudkan adalah gereja mula-mula yang seperti di zaman para rasul. Sedangkan gereja-gereja yang ada sekarang seperti gereja Katolik, gereja Ortodok Timur, gereja Protestan, gereja karismatik dan lain-lain adalah gereja tradisional. Cindy menilai gereja tradisional dari sisi negatifnya seperti ritual-ritual yang salah, liturgi-liturgi yang tidak sesuai dengan Alkitab, dan lain-lain dan mengajarkan bahwa gereja yang benar adalah yang seperti zaman para rasul. Dia membawa siswa-siswa yang ada di kelasnya untuk membenarkan gereja zaman para rasul dan menyalahkan gereja-gereja tradisional.